Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel PPS Pilihan Porto Sehat. Kali ini saya akan membahas khusus satu emiten, yaitu saham Bumi Resources. Kenapa demikian? Karena selama 2 atau 3 hari ini sepertinya Bumi ini cukup mengkhawatirkan, ya, cukup mengkhawatirkan. Jangan-jangan Bumi ini akan terjadi penurunan terus, ya, akan terjadi penurunan sehingga jangan-jangan harga tertinggi yang pernah dicapai itu merupakan harga terakhir. Namun demikian, coba kita cermati ya lebih dalam apakah memang demikian, ya. Untuk itu saya akan melihat, ya, dari data yang terjadi saat perdagangan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, yaitu kemarin, ya, kemarin hari Kamis, karena hari ini hari Jumat adalah hari libur, ya. Kira-kira pada perdagangan hari Senin besok, ya, yaitu tanggal 19 Januari, apakah kekhawatiran kita tentang emiten atau saham Bumi ini akan terus turun ataukah bagaimana? Kita lihat dengan saksama. Mari kita lihat bersama. Kalau kita lihat pada perdagangan kemarin hari Kamis, memang Bumi ini beberapa hari belakangan atau itu selalu menempati urutan teratas untuk nilai transaksinya. Jadi memang untuk volatilitasnya, ya, untuk likuiditasnya, maksud saya itu memang tidak diragukan, selalu menempati teratas dari 5 besar emiten, ya. Yang teratas itu Bumi yang paling liquid, ya, kemudian BBRI kemarin, kemudian BBCA, BMRI, dan PTRO. Ini adalah 5 besar dari saham yang paling liquid, ya. Bagaimana dengan volatilitasnya? Nah, kita lihat ini. Ternyata Bumi di samping paling liquid juga paling volatil. Ini paling volatil. Ini bisa kita lihat dari frekuensi terjadinya transaksi, ya. Bumi menempati teratas, ya, dari 5 emiten di bawahnya atau 4 emiten di bawahnya. Yang pertama yang paling volatil Bumi, kemudian Mina, ya, kemudian Inet, MBMA, dan yang nomor 5 adalah BBRI, ya. Jadi memang untuk saham Bumi ini yang benar-benar saham yang paling diminati untuk beberapa hari perdagangan di bursa efek ini. Jadi tidak salah kalau Bumi ini memang sejak dulu, ya, dipandang sebagai emiten atau saham sejuta umat. Nah, mudah-mudahan, ya, Bumi ini juga akan memberikan cuan lebih dari sejuta umat, mudah-mudahan, ya. Namun demikian, memang harus kita cermati apakah besok Senin depan ini akan turun atau naik. Nah, kalau turun ini ya kojur ini, tapi harapan kita tidak demikian, ya. Mudah-mudahan naik dan tetap memberikan cuan. Baik, kemudian kita bergeser melihat stock price-nya, ya. Ini kebetulan salah satu menu di satu sekuritas. Saya lihat, saya bisa melihat beberapa data yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, Bumi pada hari Kamis kemarin tanggal 15 itu ditutup di harga 410, ya, dengan posisi bidnya di 408, overnya di 410. Sedangkan harga rata-ratanya selama transaksi berjalan 1 hari penuh, sesi 1 dan sesi 2, itu ada di 412,49. Ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan harga penutupannya, ya. Jadi kalau dilihat dari sini kita masih cukup optimis, ya. Ini kita baru lihat dari sisi harga rata-rata yang lebih tinggi sedikit, ya. 1 tik ini, ya. 1 tik, ya, dari harga bid overnya saat penutupan, ya. Yang kedua, kemudian kita coba bedah lagi, ya, kita oncai lagi, ya.
Ditonjok lagi saat penutupan itu di harga 410, sementara pada saat pembukaan pagi harinya ya hari Kamis jam 9 itu ada di 426 ya, padahal harga penutupan di hari Rabu tanggal 14 itu 422. Jadi ini apa artinya? Artinya gap up ya. Karena apa? Karena terjadi tekanan beli yang cukup kuat sehingga harga dari 422 langsung loncat ya 4 tik menjadi 426. Namun demikian dalam perjalanan waktunya sempat turun sampai pada harga terendahnya di hari itu yaitu di 404. Nah, ini cukup mencemaskan ya, cukup mencemaskan. Justru ini yang akan kita bahas ya. Mudah-mudahan ini tidak turun ke bawah lagi gitu ya. Nah, sementara yang tertinggi itu dicapai tidak jauh-jauh dari harga gap up-nya, hanya 1 tik ya toh, hanya 1 dari 426 ke 428. Setelah itu turun sampai harga terendahnya di 404 ya. Jadi ini tekanan jualnya itu setelah gap up itu jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan belinya. Nah, sekarang kemudian kita lihat di trade book-nya ya. Seperti biasa kita lihat di trade book-nya ya. Trade book-nya bagaimana ini? Kira-kira nilai transaksi tertinggi itu ada di harga berapa dari satu hari transaksi yang terjadi di hari Kamis itu? Ini ada di harga 414 dengan nilai transaksi ternyata yang besar adalah di harga 410 ya. Ya, bukan ya, yang benar adalah di harga 410 itu adalah nilai transaksi tertinggi yang dicapai pada hari Kamis kemarin, yaitu senilai 410 miliar ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari rentang capaian harga dari yang terendah 404 sampai tertinggi 424, ternyata posisi dari nilai transaksi tertinggi yang terjadi itu ada di 410, dekat-dekat dengan nilai atau harga bawahnya. Artinya apa? Artinya bahwa secara pola nampak nilai transaksi itu melebar ke bawah, bukan melebar ke atas. Artinya apa? Artinya terjadi tekanan jual yang cukup tinggi. Nah, ini juga mengkonfirmasi atas tekanan jual yang terjadi tadi. Kemudian kira-kira siapa yang melakukan penjualan ya? Dari atau yang melakukan penekanan ya, atau tekanan jual yang cukup tinggi. Nah, kemudian kita lihat adakah asing yang berperan di sana? Nampaknya betul. Ini dari foreign flow ya, itu terjadi net sell ya. Jadi terjadi net penjualan sebesar 276,3 miliar ya. Ini asing, ini jualan ini, dan nampaknya asing ini memang jualan terus ini ya, jualan terus secara masif yang dimulai sejak tanggal 9 Januari ya, 9 Januari, 12, 13, 14 dan terakhir hari Kamis tanggal 15 Januari. Ini masif, ini jualan terus ya, jualan terus ya. Nah, kemudian siapa sih ya kira-kira yang jualan dari pihak asing ini? Kita bongkar di broker summary-nya. Nah, di broker summary ini dari sisi penjualan ya, wah ternyata broker yang menjadi kendaraan pihak asing itu antara lain ini bisa CC ya, kemudian AK, ini UBS ya, kemudian bisa jadi ini XL ya, bisa jadi ya, karena XL ini cukup besar juga ini buangannya ini, dan U ya. CGS ini menempati tempat tertinggi ya di volume penjualan ya. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh pihak asing untuk jualan di hari Kamis kemarin. Nah, namun kalau kita cermati di sisi pembeliannya, buyernya, ternyata pihak-pihak yang menjual pada hari Kamis kemarin itu pun juga menampung kembali, artinya membeli kembali ya. Penjualan dari pihak retail tentunya maupun yang TP, yang cut loss itu ditampung lagi, dibeli lagi ya. Yang paling atas adalah ini XL ini, Stockbit ini. Stockbit ini biasanya retail ini ya, domestik saja mengatakan retail ya, tapi ini domestik atau non foreign. Tapi ini kayaknya ini
menampung paling gede nih ya. Bayangkan ini ya, kemarin dia menampung volumenya itu 6 juta sendiri. Sementara hari Kamis juga melakukan penjualan ini 3,8. Jadi artinya hampir hampir 80% itu lebih banyak di pembeliannya daripada penjualannya ya. Ini sementara yang lain-lainnya itu penjualannya lebih tinggi daripada pembeliannya. Ya oleh karenanya kan tadi kelihatan totalnya itu menjadi penekanan harga yang cukup besar. Nah, ini adalah gambaran ya yang menjelaskan kepada kita memang pada proses perdagangan transaksi penjualan pada hari Kamis kemarin itu memang terjadi penjualan yang cukup besar, baik yang dilakukan oleh pihak asing maupun oleh pihak domestik ya, pihak lokal ya. Nah, sekarang yang lebih penting dari itu kira-kira ya setelah terjadi penurunan ya sampai dengan harga 404 kemudian ditutup 410 itu kira-kira masih terus turun nyungsep atau bagaimana. Nah, ini kita coba lakukan technical analysis ya, technical analysis dengan mencermati pola chart yang dibentuk. Nah, ini kalau kita lihat ya secara harian atau daily, memang siapapun yang melihat ini adalah bentuk atau patterns dari chart ya atau grafik yang menaik ya, meningkat ya. Karena apa? Karena di sini masih terjadi higher high dan higher low ya. Ini higher high lebih tinggi dari ini pun juga lebih tinggi dari puncak ini dan juga higher low. Nah, masalahnya nampaknya setelah harga tertinggi yang dicapai pada tanggal 6 Januari ya, yaitu sebesar 484 ya. Nah, ini nampaknya tidak mampu ya dilewati lagi nih ya. Beberapa hari ke depan ini tidak mampu dilewati. Artinya kayaknya udah mentok gini ya. Harapan kita jangan mentok lah gitu. Kalau mentok bahaya, ini bisa bablas terus turun gitu ya. Tapi kita coba lihat ya, ini sejak nilai tertinggi ya pada perdagangan tanggal 6 Januari yaitu pada penutup 484. Pada hari berikutnya ini dicoba untuk membreakout, tidak mampu dia ya, tetap mentel ya 484 nggak mau ditembus. Kemudian malah hari berikutnya malah nggak nyoba nembus ini ya, kalah duluan, jadi malah di bawahnya. Tanggal berikutnya tanggal 9 dia nyoba nembus lagi, kalah lagi atau nggak mampu. Artinya daya beli itu lebih rendah daripada daya jualnya. Nah, kemudian hari berikutnya juga demikian, nggak mampu, bahkan semakin merosot di hari-hari kemudian, yaitu tanggal 13, kemudian tanggal 14 dan terakhir kemarin tanggal 15 ya. Nah, ini tidak mampu, bahkan menjauh dari harga tertinggi yang pernah dicapai yaitu 484. Nah, ini kita yang perlu khawatir apakah nyungsep atau tidak ini ya. Nah, tetapi kalau kita cermati lagi, kita teliti, maka dari ketiga atau keempat candle ya, mulai dari tanggal 12, 13, 14 dan 15 ini, itu kisaran berhentinya itu tidak lebih dari harga 402 ya, 402. Artinya apa? Harga kisaran 402 ini merupakan support ya, support penahan ya, ibaratnya lantai penahan ya dari penurunan harga yang terjadi dari 4 hari yang lalu. Nah, mudah-mudahan besok Senin ini nggak dijebol ini harga 402 ini gitu ya. Nah, justru malah terjadi pullback, terjadi balik naik ke atas, itu harapan kita, sehingga benar-benar nanti ya bisa memberikan cuan bagi lebih dari 1 juta umat ini bumi ini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini nampaknya sampai dengan kemarin tidak berhenti dia di support 402 ya. Ini kalau kita lihat di time frame rentang waktu harian daily ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ini jebol ini, karena begini ya teman-teman ya, kita ini sebagai trader ya, yang semestinya kita pikirkan itu jangan untungnya dulu ya.
Jangan untungnya dulu, tapi resikonya ya. Bagaimana seandainya turun, itu justru yang kita pikirkan ya. Itu. Jadi itu yang justru kita pikirkan. Kalau misalnya turun, piye bagaimana? Nah, bukan kalau naik jelas ya toh kita take profit, tapi kalau turun ini gimana ya? Sampai seberapa kuat kita bisa menahan penurunan itu ya. Ini kalau misalnya turun ya, harga itu bisa sampai ke kisaran harga 351-an. Ini kalau turun ini. Ya, kalau turun. Kalau kita lihat dari time frame harian. Ya. Atau yang terdekat ini kalau saya coba ya kasih garis ya. Yang terdekat ya. Yang terdekat itu ini supportnya. Yang terdekat. Nah, yang terdekat itu kira-kira pada harga 390. Jadi ya, kenapa 390 saya katakan terdekat? Karena harga 390 itu adalah harga terendah yang pernah dicapai oleh bumi pada tanggal berapa ini? Pada tanggal pada tanggal 12 ya. Jadi pada tanggal 12 Januari itu bumi pernah mencapai harga terendah, turunnya itu di harga 402. Sementara hari Kamis kemarin itu ditutup di harga 410. Ya. Jadi kalau kita katakan ini adalah support atau penurunan terdekat, maka dia akan menuju ke 410. 402. Lumayan loh, ini berapa persen ini? Ya, berapa tick ya? Artinya bagi seorang scalper kalau melakukan trading harian ini cukup potensial, cukup besar gitu ya. Nah, beda ceritanya kalau mereka yang memang tradingnya itu dengan menggunakan pola swing ya, karena mikirnya itu harian ya, beberapa hari ke depan ya, bukan pada hari itu ya. Nah, kalau sampai 402 ini jebol ya, terlewati, maka dia ada potensi di bawahnya lagi di kisaran 350-an sampai ya sekitar ya 350-an ya, sekitar 351 352 itu adalah support berikutnya. Ini kalau kita lihat secara teknikal berdasarkan dari Fibonacci ya, dari Fibonacci itu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat polanya ya, polanya kapan bumi ini benar-benar dinyatakan akan bearish ya, tidak lagi bullish, maka ketika dia sudah menjebol harga di 351 ini. Karena apa? Karena ketika dia jebol di 351, maka dia akan turun di bawahnya lagi sekitar 310-an harga ini. Nah, itu artinya apa? Artinya bukannya membentuk higher low, tetapi dia sudah confirm membentuk lower low. Nah, itu sudah confirm itu kalau sampai terjadi. Ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Ya, mudah-mudahan dari Senin ini pullback ya. Nah, kalau misalnya pullback, itu yang kita harapkan. Berapa resisten terdekat yang akan dituju? Resisten terdekat yang akan dituju adalah di harga 446 ya. Kenapa 446? Karena harga yang pernah dicapai tertinggi pada tanggal 13 itu di harga 446 ya. Jadi sebelum dia naik di atas harga 446, dia harus diuji dulu di harga yang pernah dia capai di tanggal 13. Kalau dia mampu, dia akan lanjut ke resisten harga berapa? Di harga 484, yaitu harga saat dia mencapai harga tertinggi pada tanggal 6 Januari 2026. Itu. Jadi sebetulnya trading itu, menganalisa trading itu nggak sukar sebetulnya, nggak sulit, gampang sebetulnya, gampang karena kita punya tools. Bahkan dengan menggunakan klasik support resistance pun kita itu bisa dengan mudah menentukan kapan beli ya, kapan cut loss kalau terjadi risiko yang tidak kendali ya, karena itu terkait dengan risiko masing-masing kita yang bisa nahan ya, dan berapa profit yang bisa atau potensi bisa dicapai. Nah, masalahnya pasar itu nggak bisa ditebak.
Kita hanya sekedar menerka dan memprediksi. Tidak ada yang benar 100%. Yang benar itu siapa? Yang benar ya pasar itu sendiri. Kita hanya melakukan prediksi, namun prediksi yang kita lakukan tentunya juga ada dasar keilmuannya, minimal dengan menggunakan technical analysis ya. Nah, yang kedua adalah mendasarkan data-data yang tadi saya sampaikan, apakah itu berupa broker summary, apakah itu berupa trade book ya, maupun data-data yang lain yang ini real ya, real karena memang ini sudah ditransaksikan pada hari sebelumnya ya. Ditambah lagi kalau kita mungkin punya informasi tentang fundamental ya, fundamental yang bersifat saat ini kondisinya seperti apa dan sebagainya ya, tendensinya bagaimana dengan bahan karena ini kan batu bara ini ya, dengan adanya kondisi dunia yang seperti ini. Tapi yang jelas data-data pun itu kita sudah bisa melakukan analisis berdasarkan data-data yang tersaji ya. Kita kembali kepada multi chart ya, kepada chart pattern ini. Nah, jadi kira-kira itu. Jadi tentunya semua trader mengharapkan ini naik ya, naik, dan saya sendiri ya sepertinya masih optimis lah, selama ini tidak jebol ke bawah ya, itu akan pullback ya, karena secara keseluruhan memang masih membentuk higher high dan higher low. Nah, tapi apakah memang akan pullback betul ya, kita lihat nanti bagaimana ya. Tetapi sebagai seorang yang melakukan analisa dengan menggunakan data dan technical analysis yang kita miliki, kita bisa memprediksi kira-kira ini masih ada potensi naik bullish atau justru yang sebaliknya terjadi penurunan. Itu semua yang kemudian kita jadikan acuan untuk membeli atau tidak membeli. Kalau membeli, kapan kita membeli? Kalau mau jual, kapan mau jual? Trading itu mudah, membeli saham itu mudah. Yang susah adalah bagaimana kita menjual dalam kondisi untung. Nah, itu yang paling susah ya. Karena apa? Karena market itu tidak bisa ditebak ya, sangat dinamis. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa kita sampaikan ya untuk bumi ya, setelah penutupan sesi perdagangan hari Kamis kemarin tanggal 15. Mudah-mudahan tidak nyungsep ya, tetapi masih bisa bullish ya, masih bisa bullish. Karena apa? Karena sekali lagi data ini ya, data grafik ini masih juga didukung dengan adanya pembelian yang cukup besar ya, walaupun juga dilakukan penjualan ya, tapi masih ada penampungan atau pembelian yang cukup besar volumenya ya. Ini secara hukum pasar tentunya kalau mereka masih mampu dan mau menampung pada harga perdagangan kemarin ya, dengan rentang harga antara 428 dan 404 atau sebaliknya 404 dan 408, tentunya mereka sebagai trader ya, apalagi big fund atau broker atau market maker, tentunya mereka akan ingin mendapatkan cuan yang lebih tinggi. Nah, dengan cara apa? Tentunya dengan cara ingin menjual di harga yang lebih tinggi. Dengan demikian, dari indikator ini kita bisa berharap mudah-mudahan atas pembelian yang demikian besar ya, yang dibeli pada hari kemarin itu bisa memberikan harapan kepada kita untuk bisa dijual di harga yang lebih tinggi, sehingga ketika kita pun ikut membeli kemarin ya pada harga di mana dia melakukan pembelian, kita pun ikut cuan ya. Mudah-mudahan ya, kita lihat saja. Sekali lagi, ini hanya sekedar technical analysis ya, mendasarkan pada dan fakta perdagangan yang sudah terjadi, bukan merupakan ajakan beli maupun jual. Disclaimer on ya, karena memang tidak ada yang pasti dalam pasar ya, yang tidak ada yang pasti ya. Yang benar ya pasar itu sendiri. Kita sebagai trader hanya melakukan analisa dan prediksi. Itu yang bisa saya sampaikan khususnya untuk analisa bumi ya. Dan apabila analisa ini bermanfaat ya,
silahkan di like, di subscribe, dan barangkali mungkin ini bermanfaat pula untuk rekan yang lain, silahkan di share ya. Mudah-mudahan kita cuan bersama, mudah-mudahan kita bisa untung bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.